Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang tadi dibaca Mas Bintang itu wa masalul ladzi yunfiqu amwalahu mubtigha amardatillah. Surat Al-Baqarah 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa pengaruh infak itu adalah memperteguh jiwa. Jadi kalau orang berinfak itu nanti jiwanya itu semakin kuat. 265. Jiwanya makin kuat. Artinya jiwanya makin kuat itu keyakinannya semakin menghujam. Tapi seorang mukmin kalau tidak pernah atau jarang atau enggak sama sekali berinfak fillah, maka kemungkinan jiwanya itu lemah. Ini kaitannya dengan keimanan ya. Jadi yang luar biasa semakin berkorban itu semakin yakin kalau dalam Islam. Kalau orang sedikit pengorbanannya juga lemah keyakinannya. Nanti perumpamaannya seperti seorang pemuda mencintai seorang gadis. Semakin dia banyak berkorban, maka dia semakin yakin bahwa dia akan mendapatkan gadis itu. Ini contoh di kehidupan. Tapi di ayat ini Allah menjelaskan bahwa perumpamaannya itu seperti orang yang berkebun di dataran tinggi. Jadi logikanya kalau dataran tinggi kan nggak dapat ini ya, nggak dapat air sungai, nggak dapat air rembesan, dataran tinggi. Jadi kalau dataran tinggi itu nggak akan ada aliran sungai atau irigasi, nggak ada. Yang diandalkan dari kebun yang di dataran tinggi adalah air hujan. Lah kata Allah, sekalipun cuma ngandelin air hujan yang tidak selalu setiap hari turun, embun pun sudah cukup untuk menyuburkannya. Ini yang luar biasa. Artinya kalau orang yang berinfak di jalan Allah, rajin berinfak di jalan Allah, tentunya akan seperti itu. Yang menguatkan itu Allah. Jadi ilmu semakin banyak itu belum tentu memperteguh jiwa. Belum tentu. Walaupun harusnya semakin banyak ilmu itu jiwanya semakin teguh. Justru yang akan memperteguh jiwa, memperkuat jiwa itu pengorbanan. Kalau di sini dikatakan infak fillah. Karena nanti infak fillah itu bukan hanya harta. Semua yang ada di kita itu harus diinfakkan. Badan, kesehatan harus diinfakkan. Terus waktu itu harus diinfakkan, harus dialokasikan. Kita punya sehari 24 jam. Harus ada yang dialokasikan untuk fillah, untuk di jalan Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Harta wis karuan. Dari semua rizki yang Allah berikan kepada kita harus ada disisihkan sebagian untuk berinfak. Mas Iwan suka infak Kak? Jarang ya. Belum punya penghasilan ya. Mas Esa suka infak Kak? Belum ya. Nanti infak fillah tentunya ada ininya sendiri ya. Ada caranya tersendiri. Karena kalau sodakoh di jalan ngasih orang itu bukan infak fillah. Memberikan kain seleng di masjid itu
belum disebut infak billah karena alokasi kanseling di masjid itu nanti untuk pembangunan masjid. Infak billah di sini lebih mengerucut kepada bagaimana infak itu nanti digunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk operasional di jalan Allah tentunya. Jadi tidak akan menjadi secara langsung ya, tidak akan menyuplai kebutuhan orang yang lagi butuh, orang yang fakir miskin. Karena nanti fakir miskin itu ada alokasinya tersendiri dari zakat, sodakoh. Dari sodakoh juga bisa. Kalau sodakoh tidak mengenal fakir miskin, orang dekat biasanya bersodakoh dengan orang dekat, kerabat. Bersodakoh dengan orang lain juga sama berpahala. Termasuk bersodakoh itu menafkahi keluarga itu sodakoh. Jadi seorang ayah yang bekerja mencari nafkah nanti diberikan kepada anaknya, istrinya, itu bagian dari sodakoh. Seorang anak yang memberikan sebagian rizkinya kepada orang tuanya itu bagian dari sodakoh. Jadi sodakoh itu nanti ada banyak macamnya, peruntukannya terutama. Nah, sedekah yang terbaik itu untuk keluarga atau karib kerabat. Nah, di kisah ini itu saya punya pengalaman sahabat gitu ya. Sahabat itu bukan seorang petani, tapi suatu hari ditawarin untuk menggarap sawah yang luasnya sekitar setengah bau atau 3.600 meter persegi. Nah, ketika menggarap sawah itu untuk pertama kalinya, itu tetangga itu sebenarnya udah pada ngecek lah, udah pada ngelemakan lah, sawah ditanduri paling oleh telung waring. Tapi sahabat saya itu bismillah saja, saya akan mengerjakan sawah ini dan saya berserah kepada Allah dengan hasilnya. Terus setiap malam dia minta kepada Allah, berkailah kehidupannya, berkailah usahanya. Lah habis subuh dia itu menengok sawahnya. Kalau perlu diwatun, diambil rumputnya. Jadi tiap hari seperti itu. Jadi mungkin pengelolaannya biasa aja. Sampai saya nanya berapa habis pupuk seluas ini, cuma habis 1 karung atau sekitar 50 kilo. Padahal ukurannya biasanya untuk tanah setengah bau itu paling tidak 2 atau 3 karung atau sekitar 150 kilo atau 200 kilo. Lah begitu dipanen itu dia kan nggak tahu panennya berapa, karena informasi beberapa kali sebelumnya oleh orang lain, oleh pemiliknya, itu cuma dapat 3 karung. Akhirnya dia menyiapkan karung atau waring ya bahasa Jawanya, waring, beli waring. Nah, yang disuruh beli itu adiknya, disuruh beli jangan banyak-banyak, 30 aja, 30 karung, karena yang kemarin juga cuma 3 karung, ini paling berapa gitu nggak tahu. Nah, ternyata adiknya itu begitu beli itu nggak boleh beli 30 karung, tanggung katanya, dibeliin 100 karung. Nah, begitu nyampe 100 biji karung itu si kakaknya itu kaget, buat apa banyak-banyak. Nah, begitu panennya juga itu kan pakai alat perontok. Begitu dipanen itu dikarungin, ternyata dapat hasil berapa? 89 karung. Jadi Masya Allah, penanam sebelumnya cuma menghasilkan 3 karung, itu bisa menghasilkan 89 karung kalau nggak salah. Dan ketika ditonase, ditimbang itu sekitar 3,7 ton. Padahal hasil sebelumnya kalau 3 karung itu paling 150 kilo. Tapi begitu sama orang itu, dengan kepasrahan yang utuh kepada Allah, beliau bisa menghasilkan 3.700 kilogram. Nah, ini juga bagian dari kehendak Allah. Di tempat yang sama, menanam pohon yang sama, kalau Allah kehendaki sesuatu hasil yang berbeda, maka terjadi. Nah, kalau boleh dibilang rekod atau salah satu sepak terjang dari sahabat saya itu,
Dia punya balong itu ada 7. Ikannya macam-macam. Ketika ditanya, enak dong kalau tiap kali panen dapat uang banyak. Ternyata dia nggak pernah panen dan menjual. Jadi balong itu ada 7 itu disediakan untuk tamu. Jadi kalau ada tamu yang main, entah itu 5 orang, 10 orang, atau 15 orang, itu biasanya disuguhi hasil ternak ikannya. Ada gurame, ada lele, ada bawal, ada macam-macam lah. Dan ternyata dari hal-hal seperti itu dia niatkan semuanya untuk Allah. Nah, ini yang luar biasa barangkali ya. Ketika seorang niatnya fillah untuk Allah dan dia pun menjalankan apa yang disebut syariat, dalam artian semua harta yang dimilikinya diupayakan untuk berinfak, diinfakkan di jalan Allah, Allah berikan rezeki yang luar biasa yang bisa mencukupi, yang kalau di ukuran logika itu enggak masuk. Ya mungkin itu efek samping ya, bukan tujuan. Tujuan utama orang berinfak fillah tetap aja untuk menguatkan jiwa. Perkara Allah nanti memberikan hal lebih dalam hal penghasilan atau dalam hal nafkahnya atau dalam hal upayanya, itu bagian dari bonus atau tambahan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan baca istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.